Oke, kita akan mempelajari data fetching yang ada di Next.js. Jadi di Next.js ini mempunyai fitur dari data fetching ya, dimana di data fetching ini terdapat kategorinya teman-teman. Teman-teman bisa baca di dokumentasi di Next.js, dan biasanya yang sering dipakai itu adalah server-side rendering, static site generation, client-side rendering, dan dynamic routing. Untuk yang lainnya ini hanyalah opsional aja ya, tapi di sini saya menjelaskan mengenai 3 dari data fetching ini ya. Oke, yang pertama kita buka untuk server-side rendering. Get server side props ini digunakan ketika data kita itu sifatnya sudah dinamis ya, karena secara kalau kita lihat di sini dijalankannya itu ketika kita merequest dari sisi server, karena ini bermain dengan server side pastinya akan bermain dengan kita merequest servernya itu sendiri. Jadi sangat cocok ketika kita mempunyai data yang sering berubah-ubah atau sering dinamis. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka di overview lagi. Kita akan membahas mengenai static site generation. Ya, kalau kita lihat di static site generation ini menggunakan fungsi getStaticProps ya. Dimana kalau kita lihat kapan kita menggunakan getStaticProps. Jadi getStaticProps ini digunakan ketika kita mau mengambil data dari server. Datanya itu sudah ready ketika kita mau merender pages. Nah, ini sangat cocok digunakan ketika kita mengolah data dengan menggunakan handles CMS. Nah, handle CMS ini contohnya seperti WordPress atau Joomla ya. Jadi ini sangat cocok menggunakan getStaticProps. Selain itu juga di getStaticProps ini juga ramah ya untuk SEO, karena ya balik lagi, karena di getStaticProps ini sangat didukung dengan handles CMS, yaitu Content Management System, karena datanya itu sudah di-create dulu terlebih dahulu ketika kita mau merender pages itu. Tapi kekurangannya teman-teman ya dari getStaticProps ini, karena datanya ini sifatnya statik pastinya, jadi ketika kita mau render pages, datanya itu sudah ada terlebih dahulu. Nah, ketika datanya itu berubah atau dinamis dari sisi server, nah caranya untuk mengubah dari getStaticProps ini, kita harus mengebut ulang lagi project kita dengan menggunakan getStaticProps, baru datanya itu berubah ketika kita mau render pages. Nah, itu kekurangan dari getStaticProps. Jadi kalau ada perubahan data aja, kita harus nge-build projectnya lagi. Nah, itu kekurangan dari getStaticProps. Oke, kita lanjut ke getStaticPatch ya, atau biasanya menggunakan client-side rendering. Kalau kita baca di client-side rendering ini sangat tidak requirement ya, atau tidak bisa untuk SEO ya. Karena kenapa? Kalau kita baca di sini, jadi datanya ini sifatnya sudah statik ya, sudah pasti ketika kita mau mengambil data ya dari API. Jadi balik lagi sama dengan getStaticProps, di mana datanya itu sudah pasti. Tetapi kalau di client-side rendering ini sifatnya itu datanya akan tersimpan ketika kita mau nge-build project ya, dan ini akan mempengaruhi dari sisi performance ya, dari sisi perform di pagesnya. Kalau kita baca di sini, karena kenapa? Karena di data getStatic client-side-nya ini datanya ini tidak tercache ya di dalam browser ya, tetapi akan menyimpan di dalam pages build-nya. Ketika kita mau nge-build project dari Next.js, datanya itu akan tersimpan di folder builds. Nah, maka dari itu akan mempengaruhi load speed-nya dari browser. Nah, itu sangat tidak cocok ya ketika kita mempunyai data yang sering berubah-ubah. Angka lebih baiknya saya sarankan tidak menggunakan client-side rendering seperti ini. Nah, selain itu juga udah support ya ketika kita menggunakan basic hook dengan menggunakan use effect. Oke, teman-teman, untuk di sini mengenai data fetching yang ada di Next.js. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya, mau menggunakan server-side rendering, static site generation, atau client-side rendering. Kembali lagi, ketika kita mau mengambil data API, apa yang harus kita perlukan antara mau menggunakan data yang sering berubah atau data dinamis. Alangkah baiknya menggunakan server-side rendering, atau datanya statik buat untuk SEO lebih bagus menggunakan static site generation, atau datanya udah pasti dan nggak akan berubah, itu lebih baik menggunakan client-side rendering. Jadi teman-teman, pilihan
tergantung teman-teman untuk pengolahan data. Oke, untuk di project kali ini saya akan menggunakan API eksternal ya. Nah, apa aja yang diperlukan? Oke, kita lanjut ke bagian ke project kita. Oke, untuk API-nya yang saya akan gunakan adalah teman-teman bisa buka untuk dummy api.io. Jadi di sini semacam API gratis ya, atau API eksternal, teman-teman bisa buka aja di dummy api.io. Nah, untuk cara untuk mendapatkan URL API-nya ya, URL API dan akses ID-nya, teman-teman harus login dulu di akunnya dummy api.io. Teman-teman bisa login menggunakan Facebook atau GitHub ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman ya. Sudah dapat user apps ID-nya ya. Nah, di sini bisa berubah-berubah teman-teman. Bisa generate.api, bisa tambah lagi. Jadi bebas teman-teman, bisa langsung klik aja di generate API-nya. Nah, karena di sini saya sudah punya dan sudah ada app ID-nya, kita buka untuk dokumentasinya yang ada di dummy api.io. Oke, untuk tahap pertamanya di base URL di sini yang kita perlukan adalah kita akan mengcopy base URL ini dan juga di bagian header-nya ya. Kita di header-nya ini diharuskan kita mengetik apps strip ID, di mana nomor ID-nya ini yang kita dapatkan ketika kita di halaman dashboard ya. Nah, kita akan coba langsung penerapannya di project kita. Oke, kita sudah buka di projectnya kita langsung ganti ya teman-teman ya. Di sini di blog postnya ini, kalau kita lihat di sini, ini sifatnya hardcode ya. Kita bikin tag artikel di sini ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba di tag artikelnya ini kita akan ambil data dari API dummy api.io ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan data fetchingnya menggunakan get server set props ya teman-teman ya. Nah, caranya di sini di pages index, kalau kita lihat di sini, nah karena di data fetching Next.js itu hanya bisa dijalankan di dalam folder pages ya teman-teman ya, tidak bisa menggunakan data fetching selain di data pages atau di data komponen, itu tidak bisa ya, harus di dalam folder pages. Oke, kita akan coba di bagian sini. Pertama-tama kita akan export. Karena kita mengambil API, kita akan menggunakan sistem asynchronous function get server set props. Jadi seperti ini ya. Jadi mode tulisannya itu menggunakan camel-case pastinya. Kita bikin ini langsung kurung buka. Oke, untuk yang pertama kita akan cek di URL yang dipakai ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di dummy API doc, oke, di get started-nya ini kita akan copy base URL-nya. Kita akan coba URI base URL-nya. Seperti ini. Selain itu juga di sini juga membutuhkan headers-nya ya. Headers-nya ini berupa strip ID. Kita bikin semisalnya aksi config header. Oke, di dalam header-nya di sini kita bikin semacam berupa strip ID. Oke, jadi seperti ini. Di dalam apps strip ID-nya ini berisi apa? Berisi ID yang ada di dashboard. Nah, kita akan ambil di sini ya. ID-nya kita copy, kita bikin semacam string seperti ini. Oke, untuk bagian URL dan header-nya di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan pengambilan API-nya menggunakan Axios. Teman-teman bebas menggunakan Axios atau menggunakan Fetch. Nah, di kali ini saya menggunakan Axios, maka dari itu kita matikan dulu server lokalnya. Kita akan coba untuk menginstal Axios. Oke,
seperti ini. Oke, setelah sudah kita jalankan ambient render lagi. Oke, setelah sudah maka kita akan coba untuk melakukan try catch-nya dulu ya. Kita akan coba ketika di try kita bikin semacam variabel namanya respond. Nah, karena fungsinya dari asynchronous ada namanya await, kita akan tunggu, akan panggil Axios. Karena ini tanda merah, kita harus melakukan import terlebih dahulu ya. Import Axios. Oke, kalau kita cek di sini ya tanda merahnya udah kosong ya. Oke, kita lanjut. Kita akan ambil get Axios-nya, itu method get, dimana di dalam method get-nya ini kita ambil URL-nya ya, variabel URL seperti ini. Nah, di dalam URL-nya di sini kalau kita cek di post data, nah kita akan mengambil fungsi get list-nya ya, dimana harus ditambahkan post atau post aja seperti ini karena stripnya ini udah digunakan di URL. Nah, selain itu juga udah harus include header-nya. Di sini saya tulis config. Oke, di sini udah ada respon. Oke, selanjutnya kita akan coba blog post. Kita ambil respond.data karena Axios itu berakhirnya itu harus ada datanya, maka harus ada respond.data. Oke, selanjutnya return, kita akan kembalikan fungsi returnnya, yaitu kita bikin semacam properti untuk memanggil di halaman homesnya ya, properti props, dimana propsnya itu sudah ada blog post seperti ini. Oke, untuk fungsi try-nya, nah semisal ada error, kita bikin catch error seperti ini. Nah, errornya itu kita bikin semacam variabel respond ya, atau blog post aja sih, blog post, dimana jika ada error kita ketik aja error .respond.data. jadi sama seperti ini ya, cuma ini ada penambahan error. Oke, akan kembalikan fungsi returnnya yaitu props blog post. Jadi seperti ini teman-teman. Ini errornya ada error karena ini error di ESLint. Kita coba aja bikin tipe data errornya adalah ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk di get server set props-nya ini akan menghasilkan return berupa blog post. Nah, caranya kita akan mengambil data props-nya ini cukup gampang. Kita ketik aja di bagian sini adalah props. Oke, di dalam props-nya ini kita harus deklarasikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Itu data block dengan props. Seperti ini teman-teman. Nah, kenapa ada error? Ini error di bagian TypeScript ya. Tapi kalau kita cek di console log ya, kita copy, kita akan cek di inspect-nya teman-teman ya. Apakah datanya itu sudah keluar? Kalau kita lihat di sini ada kesalahan ya, bukan data block tapi blog post ya. Pastikan return kembaliannya itu berupa tulisan ini ya, tulisan yang kita bikin harus sesuai, itu blog post. Kita coba dan kita refresh dan muncul ya kalau datanya ini berupa seperti ini. Oke, kita akan coba untuk menghapuskan terlebih dahulu biar lebih rapi. Kita hapus seperti ini. Ini ada error ya, ini error lebih ke TypeScript-nya ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk di errornya. Nah, datanya sudah muncul nih teman-teman, yang datanya udah muncul. Kita akan coba melakukan mapping ya, mapping agar bisa muncul data dari dummy API ini, dimana di dalam data ini berupa image, publish date, dan text, macam-macam ya teman-teman. Bisa lihat seperti ini.
kita akan coba nih teman-teman ya, kita akan coba melakukan mapping di bagian artikel ini. Kita akan coba blog post, pastikan sesuai ini ya, blog post. Oke, kita bikin blog post ini mapping. Oh ya, di dalam blog post ini ada data ya, tadi ya, data map. Nah, di dalam map ini kita bikin inisiasinya yaitu blog. Lalu returnnya ini kita ambil dari sisi artikelnya ini teman-teman, seperti ini. Oke, di sini kita akan panggil nih, halo blognya ini, kita inisiasinya blog, diambil datanya. Di sini saya menggunakan teks ya teman-teman, coba teks. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya, data berupa teks. Selain itu juga saya di bagian descriptionnya saya coba ambil publish date ya, jadi blog.publish date seperti ini, jadi muncul ya. Selain itu juga di dalam mapping ini kita diharuskan menulis key-nya ya, key dimana blog.id. Oke, jadi seperti ini. Nah, error merah ini karena apa teman-teman ya? Karena kita belum melakukan interfacing-nya terlebih dahulu ya. Jadi harus menentukan blog ID ini termasuk tipe data apa. Nah, maka dari itu kita coba nih bagian blognya nih merah nih. Kita bikin inisiasi interface-nya, interface blog. Dalam blognya ini apa? ID-nya ini sifatnya adalah number. Juga teks ya, teks ini sifatnya string, dan yang terakhir adalah publish date. Publish date ini sifatnya adalah string. Seperti ini, kita copy aja di bagian sini, tinggal masukkan blok ini, inisiasi dari blok ini. Oke, seperti itu. Dan ini ada tanda merah juga di blog postnya, kita inisiasikan misalkan ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita hapus konsolnya dan datanya keluar ya teman-teman ya, kita hilangkan. Nah, seperti ini teman-teman, sudah muncul sesuai dengan API yang kita pilih. Kita sederhanakan lebih biar ada spacingnya, margin botanya 3 dan paddingnya 3. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, itu saja dari video kali ini mengenai data fetching ya. Untuk kali ini di project kita menggunakan get server side props karena datanya sering berubah ya, yaitu sifatnya data dinamis. Oke, di video selanjutnya kita akan coba mengulik lagi mengenai di Next.js. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.